Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati, yang sama-sama kami muliakan, seluruh masyayikh pondok pesantren As-Sutek Cirebon, Bapak Profesor Dr. Ki Haji Said Akil Siroj MA, Bapak Ki Haji Amilah Akil Siroj MPD, Bapak Ki Haji Muhammad bin Ja'far. Semoga beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Ki Haji Ahmad Yahya bin Ja'far MPD selaku Ketua Umum Pondok Pesantren As-Sutek Cirebon, yang terhormat Ustaz Muhammad Syafi'i LC selaku Mudir Madrasah Tahfidz Sakotin Putra, yang terhormat Ustaz Afif Yahya SH selaku Ketua Ikhtibar Akhir Salam, yang terhormat Ki Haji Ahmad Zaini Dahlan LC MPil MSI selaku Narsum 1 Seminar Ilmu Zakat, yang terhormat Bapak Ki Haji Siddiqur Hendi SE selaku pimpinan Basnas Kabupaten Cirebon, dan kepada seluruh wali kelas Al-Imriti sampai dengan Alfiah Saniyah, serta kepada seluruh peserta seminar zakat. Berdirinya kami di sini sebagai pembawa acara yang akan membawakan acara seminar ilmu zakat Pondok Pesantren As-Sutek Cirebon 1443 langsung acara pertama pembukaan, yakni pembacaan tawassul kepada Ki Haji Ahmad Zaini Dahlan MPil MSI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ala wa ummatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa salihina wa mursalin wa ala wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in ala ihsan ila yaumil. Summa alhamdulillah yang masyhadu wassalamu ala al-muqarrabin khususan ila al-qurratan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wala hadrati jamil awliya bin syarasam Indonesia khususan ila jadina syahar wilayah wa tibah wala hadrati masyayikh mahfuz Indonesia khususan ila masyayikh mahfuz mana khusus ila jadina Yaqil Aminah bin Ja'far Aminah Yasin wa Allah ma'adihim wa bi'aludihim wa anna Allah yassara umurana umur dunya wal akhirah syai'un lillahi lahul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Masya Ramadan. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri.
nasikmu. Bangkitlah hai bangsaku, besarkan hati wahai tanah airku. Cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan yang dibawakan oleh Ustaz Afif Yahya SH selaku Ketua Ibarsania. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para ulama, para masyayikh Pondok Pesantren Khas Kempek. Alhamdulillah dalu niki hadir dalam acara seminar ilmu zakat dan ilmu mawaris yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan dan Kiai Sigit dari Basnas Kabupaten Cirebon. Saya sebagai panitia ikhtibar mengadakan acara seminar ini adalah dalam rangka untuk memenuhi belajar selama 1 tahun ini, khususnya bagi tingkatan pengajian Imriti dan pengajian Mutamimah, yaitu yang kebetulan materinya itu adalah materi tentang bab zakat. Kenapa bab zakat ini yang diambil atau yang diangkat dalam seminar? Bahwa zakat ini sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Kita tahu bahwa zakat bukan hanya persoalan zakat fitrah yang sifatnya tahunan saja, tapi zakat-zakat lainnya itu lebih banyak, yang kita sebut dengan zakat mal. Ya, baik itu berupa perhiasan, bukan perhiasan artinya bukan berupa emas dan perak, baik itu berupa mawashi, hewan ternak, baik itu pertanian ataupun perdagangan, ini ternyata memiliki masalah-masalah yang banyak, memiliki teori-teori yang sangat luas. Masih banyak di tengah kita yang masih belum memahami secara tuntas tentang persoalan zakat. Contoh saja masalah pertanian. Kita tahu di mana-mana itu ya masyarakat kita itu banyak yang bertani padi misalkan. Ini mereka itu apakah ngerti padi itu ada zakatnya? Kalau tahu ada zakatnya, apakah ngerti tentang nisabnya? Penghitungannya berapa? Sering sekali dapat pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat menanyakan tentang masalah zakat. Kang, zakatnya iki pira? Kang, zakatnya kapan? Itu pertanyaan semacam itu sering sekali kita dengar dan sering sekali kita itu kesulitan untuk menjawabnya. Apalagi zakat yang berkaitan dengan masalah niaga.
masalah perdagangan, bisnis, itu juga penghitungannya lebih sulit lagi, lebih rumit lagi. Barangkali sampean pada saat mengaji di madrasah waktunya kurang maksimal, maka pada malam ini akan dikupas tuntas oleh dua narasumber ini, yang kebetulan dua-duanya ini adalah pengurus Basnas di Kabupaten Cirebon. Dan kami mohon kepada para peserta, para siswa Madrasah Tahdhibul Mutsaqafin untuk menyimak dengan seksama. Nanti ketika ada masalah-masalah yang belum paham silakan bisa ditanyakan seperti itu. Jadi kami atas nama panitia ikhtibar Madrasah Tahdhibul Mutsaqafin mengucapkan terima kasih kepada Kiai Ahmad dan Kiai Sigit berkenan menjadi narasumber hadir dalam acara seminar Mawaris dan Zakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya haturkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, pemaparan materi seminar ilmu zakat yang kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan LC MPhil MSI dan Bapak Kiai Haji Sigit Nur Hendi SEME yang akan dimoderatori oleh Ustadz Fadlu Umayyillah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Khas Kempek Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil, Kiai Haji Ni'amillah Akil ma'alihim. Yang saya hormati Bapak narasumber 1 Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, Bapak narasumber 2 Bapak Sigit Nur Hendi selaku Ketua Basnas Cirebon. Yang saya hormati Ketua Panitia Ikhtibar Sani Kiai Afif Yahya, segenap asatidz dan seluruh hadirin seminar zakat dan mawaris. Saya di sini selaku moderator yang akan membawakan berjalannya acara seminar, dan saya berharap semua hadirin antusias, entah itu bertanya atau apalah. Yang penting nggak boleh lemes, harus semangat. Itu saja dari saya. Langsung saya sambungkan ke Bapak narasumber yang pertama, kepada Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Khas Kempek Kiai Haji Muhammad Mustafa Akil, beserta seluruh masyayikh dan duriyah Pondok Pesantren Khas Kempek. Yang saya hormati Kang Afif sebagai Ketua Panitia Ikhtibar. Kemudian tidak lupa pula
Kang Fadlu sebagai moderator, dan sahabat saya, rekan saya, tamu yang terhormat datang langsung dari wilayah timur. Ado-ado, terang ngempek, bengi-bengi, matur suwun Kang Sigit, untuk memberikan pikiran dan persepsinya tentang zakat. Tentunya acara seperti ini kan sudah pernah diselenggarakan ya tahun kemarin, dan narasumbernya saya sedikit waktu itu. Makanya kalau narasumbernya saya lagi, nanti mungkin sebagian dari peserta di sini wah bosen. Oleh karena itu perlu mengambil narasumber yang lain. Insya Allah beliau adalah orang yang kompeten ya. Beliau S2 sebenarnya, cuma mau orang disebut S2. Isun sing anyaran wis disebut MSI. Beliau malah lebih dahulu dengan saya. Tapi MS ya? Apa? ME itu. ME baru beli. Magister of Economy ya, Magister of Economy. Ya meskipun masih kalah dengan MSc lah. Kalau MSc kan master segala ilmu. Anak-anakku sekalian, peserta seminar ya, seminar ilmu zakat dan ilmu mawaris. Saya di sini akan menjelaskan tentang suatu hal yang lebar dulu ya. Ini membicarakan suatu hal yang mungkin tidak ada di pelajaran di Fathul Qorib kalian, di Fathul Mu'in kalian ya. Bagaimana persepsi Islam tentang harta. Ini barangkali untuk menjadi pijakan ya. Kenapa harus ada zakat? Nanti mungkin secara elaborasi dan kemanfaatan daripada zakat, infak, sodako nanti akan dijelaskan oleh beliau. Saya lebih membuka tanya jawab sebenarnya, karena tanya jawab kan akan membuka wawasan kalian, dan tentunya kalian bisa mengutarakan permasalahan yang memang menjadi tanda tanya kalian kan, yang belum paham apa, yang lagi dirasakan apa, yang lagi dipikirkan apa. Mangga silahkan bertanya sebebas-bebasnya ya, asal yang berkaitan dengan zakat, karena alhamdulillah kita ada pakarnya di sini, yaitu Kang Sigit. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, bahwa di dunia ini sebenarnya ada dua aliran yang dominan ya, yang meskipun sekarang yang satu aliran lagi meredup, tapi ini pernah mewarnai dunia modern pada sejarah umat manusia. Yang pertama adalah disebut dalam bahasa Arabnya sebagai Ra'samaliyah ya, yaitu aliran kapitalisme. Bahasa Arabnya Ra'sa Maliyah ya, kapital. Ra'sul mal itu kan kapital ya, kapitalisme. Dan aliran yang kedua adalah aliran sosialisme. Bahasa Arabnya apa? Ana sing weruh beli. Bahasa Arabnya sosialisme. Emang tidak ada di dalam bahasa kitab ya. Sosialisme ini dalam bahasa Arabnya asyuyu'iyah ya, asyuyu'iyah, Ra'samaliyah dengan asyuyu'iyah. Jadi ini ada dua aliran yang pernah dominan di sejarah modern umat manusia sekarang ini. Meskipun sekarang yang namanya syuyu'iyah ya, syuyu'iyah atau sosialisme yang nanti dalam bentuk ekstrimnya itu komunisme, yang diterjemahkan dalam gerakan politik nanti menjadi komunisme ya. Gerakan sosialisme komunisme ini sekarang lagi meredup karena tidak
ada hanya beberapa gelintir negara saja yang sampai saat ini masih menerapkan ya sistem negara sosialisme komunisme. Salah satunya adalah Korea Utara ya. Korea Utara bahkan sekarang dikucilkan dan lain sebagainya. Rata-rata sekarang kapitalisme ya. Bahkan Indonesia sendiri ini sudah lama mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme. Cina sendiri, Cina yang dalam politiknya masih menganut aliran komunisme, tetapi dalam ekonomi dia mengambil kapitalisme ya. Nah, bagaimana pandangan kedua aliran ini terhadap harta? Kapitalisme pandangannya terhadap harta itu setiap individu berhak untuk memiliki harta benda. Berhak untuk memiliki harta ya. Jadi terkadang juga persepsi kapitalisme terhadap kepemilikan harta benda itu adalah melewati batas ya, di mana setiap individu itu berhak untuk menggunakan harta yang dimilikinya sebebas-bebasnya. Karena pada prinsipnya mereka mengatakan bahwa harta itu adalah milik saya, oleh karena itu saya sebagai pemiliknya boleh membelanjakannya atau boleh menggunakannya sesuka saya. Milik saya, mau saya buang, mau saya tasarufkan ya, mau saya sodakohkan, mau saya zakatkan, mau saya simpen saja, saya kubur saja dan lain sebagainya. Inilah prinsip kapitalisme, di mana kepemilikan harta benda betul-betul dihargai, bahkan kadang-kadang melebihi batas. Sehingga seorang yang memiliki harta benda diberikan kebebasan sebebas-bebasnya di dalam menggunakan harta benda yang dimilikinya. Mungkin saya pernah bercerita ya tentang seorang kaya raya. Dia pengen kira-kira sekali makan itu sing kira-kira 250 juta. Bayangkan coba 250 juta lah nganggo besteli sampean pirang-pirang tahun, cung. Bestele pira? 1 juta sebulane. Ya. Siapa yang bestelnya 1 juta sebulan? Ngacung. Nggak ada ya. 1 juta jarang-jarang, sugi berarti ya. 1 juta sebulan berarti kan setahun 12 juta ya. 10 tahun 120 juta. Ya kan, itu udah dianggap mewah lah untuk santri kempek bestel 1 juta itu. Bahkan tapi si kaya itu kira-kira dia pengen makan sekali lahap itu 250 juta. Kira-kira dia restoran sing makanan harganya sekali telan langsung 250 juta. Golek di restorannya yang termahal di dunia dan lain sebagainya. Mungkin ya nggak ada. Kalau ngitung hanya harga makanannya saja ya, mungkin nggak ada yang harga makanannya itu sekali puluk 250 juta. Tapi pada suatu saat dia jalan-jalan ke orang yang mengkoleksi ikan, saat itu lagi ngetrennya ikan lohan. Lohan itu pas lagi ngetren ada kan lohan itu karena keindahan warna sisiknya ya, kadang-kadang berbentuk malah kadang-kadang ada tertulis lafaz Allah dan lain sebagainya. Ya mungkin itu ikan lohannya itu sangat indah sehingga harganya waktu itu melambung sampai 250 juta sing seiwak. Ya biasa lagi usum kan, lagi usumnya apa baik, misalnya usumnya akik ya kadang-kadang akiknya dari jutaan. Dan pas ikan lohan itu harganya 250 juta. Akhirnya si orang kaya tadi terlintas, wah berarti ikan lohan ini saya beli saja katanya. Ya oleh
oleh yang memiliki ikan itu ya kemudian dijual lah, merasa senang, wah laku 250 juta kan. Tapi dia kaget ketika kira-kira ikan lohannya mau ditempatkan di mana Pak? Mau di ruang tamu kah atau di mana biar bisa dilihat oleh semua orang bahwa Bapak memiliki ikan hias yang seharga 250 juta? Jawabannya enggak, saya enggak akan pampang ikan itu di akuarium yang mahal atau tidak, tapi ikan itu akan saya goreng. Jadi iwak sing 250 juta nasibnya hanya ke penggorengan dan kemudian dimakan. 250 juta hilang hanya dalam beberapa menit saja. Nah itu dalam lingkungan kapitalisme praktek seperti itu dibenarkan. Kenapa? Ya karena duit yang bersangkutan mau dia pakai beli ikannya bruk baik, ditukakan iwak terus iwaknya digoreng dipangan yambo ya duit dewek. Jadi tidak ada intervensi apapun dari luar dirinya yang bisa mengintervensi keputusannya tentang uangnya itu, tentang hartanya itu. Ya, itu namanya kapitalisme tuh, Cung. Kapitalisme. Kemudian yang kedua itu adalah sosialisme. Sosialisme itu kebalikan dari kapitalisme. Di mana kepemilikan harta benda itu di dalam sosialisme itu tidak ditolerir. Individu tidak boleh memiliki harta benda dalam sistem sosialisme itu. Jadi terus apa harta bendanya milik siapa? Semuanya milik bersama, milik negara. Semuanya milik negara. Tanah milik negara, harta milik negara. Penduduk hanya dijatah kebutuhan yang bisa mencukupinya pada hari itu. Misalnya kebutuhannya pira ya nggo mangan, nggo berobat, nggo apa lain sebagainya pasti dicukupi lah. Dicukupi, tapi di luar itu tidak boleh memiliki apapun. Rumah milik negara, tanah milik negara dan lain sebagainya. Maka di dalam sistem sosialisme hak individu atau kepemilikan individu terhadap harta benda itu tidak diterima sama sekali. Berarti kesebalikan dari kapitalisme kan. Nah, bagaimana dalam hal ini Islam menempatkan itu? Di dalam Islam ternyata hak atau kepemilikan individu terhadap harta benda itu diakui dalam Islam. Jadi kita berhak untuk memiliki harta sama seperti kapitalisme dalam hal ini ya. Tapi dalam Islam di sini ada batas-batasnya. Ada batas-batasnya. Karena apa? Ya sebelumnya kenapa Islam kok mengakui kepemilikan individu terhadap harta benda? Ya kita tahu ya bahwa meskipun Islam menekankan kepada kehidupan akhirat, akan tapi juga Islam tidak melupakan kehidupan dunia ya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan kamu cari kehidupan akhirat, tapi jangan kau lupakan juga bagianmu dari kehidupan dunia. Bahkan di dalam surat wal adiyatu itu ya, bahwa harta benda itu disebut sebagai khair. Ya, innahu li hubbil khairi ya. Al khair di sini maknanya harta. Khair adalah sesuatu yang baik. Jadi perspektif Islam terhadap harta benda itu positif ya. Positif. Jadi individu diperkenankan untuk memiliki dunia, untuk mencari harta benda, untuk memiliki hal-hal yang berkaitan dengan keduniaan. Tidak hanya akhirat, akan tapi boleh juga memiliki harta benda. Jadi Islam dalam hal ini mengakui kepemilikan seorang terhadap harta benda. Dalam hal ini sama dengan kapitalisme sebenarnya. Tapi di dalam Islam ada aturan-aturannya, ya, ada aturan-aturannya. Aturan-aturannya, ya, yang pertama
bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Ya, tentunya harus dengan cara yang halal, cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, cara yang tidak melanggar aturan-aturan syariat. Begitu juga dalam membelanjakan harta itu, Islam juga punya aturan-aturan tersendiri. Jadi tidak sembarang seperti tadi ya, mentang-mentang punya duitnya pengen diapakan terserah baik. Dalam Islam ada aturan-aturannya. Nah, salah satu aturan bagi pemegang harta benda adalah ada kewajiban berzakat. Nah, masuk di sini kewajiban berzakat. Jadi secara prinsipnya Islam mengakui kepemilikan seseorang terhadap harta benda, akan tapi dalam kepemilikannya terhadap harta benda ini ada aturan-aturan yang mengikatnya. Salah satu, orang boleh kaya, bahkan harus kaya. Ya sekarang kan ya kalian semua santri-santri khas Kempek harus punya tekad ya. Jare Kang Saide kah anak arane nafsu asyahwatiyah ya, nafsu al-ghadabiyah, nafsu asyahwatiyah. Kalau ghadabiyah itu ya kira-kira apa? Kira-kira bisa jadi presiden, jadi bupati ya. Kalau nafsu syahwatiyah itu apa? Kira-kira mobilnya telu, umai bagus. Itu namanya nafsu syahwatiyah ya. Jadi Kang Said, nafsu syahwatiyah sepanjang diraihnya dengan cara yang baik dan digunakan untuk hal-hal yang baik dan dengan niat yang baik, maka itu dibenarkan, bahkan dianjurkan. Oleh karena itu ya dudu wayai manik, dudu masaya ketika umat Islam kudu hidup miskin, enggak, umat Islam harus kaya. Kalian semua santri-santri pondok pesantren khas Kempek benjing kudu sugih. Cara sugih priben ya aja padu waqiahane be beli sugih-sugih. Kudu makaya sing wekel. Makaya sing wekel luru. Ya meskipun kita tidak boleh melupakan akhirat kita, ibadah kita, tapi makaya sing wekel kudu. Banyak ya, Kang Said kan mencontohkan seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu. Sampai sekarang di Mesir itu ada 10.000 tanah berarti di baratnya makamnya Imam Syafi'i itu ada tanah yang merupakan wakafnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu 10 hektar itu berarti. Di daerah perkotaan kalau dirupiahkan itu bisa mahal sekali itu. Pengene wakafnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya Abdul Hasan Asyadzili itu kan Toreko ya, Toreko Asyadziliyah itu terkenal, bajunya necis, ya, bajunya necis, sarungnya lawan zaman sekarang BHS lah, sing BHS regae 2 jutaan, 3 jutaan, bajunya necis, topongnya necis, bagus ya, beli topong abang, topong lawas. Jadi ulama-ulama kita terdahulu juga orang-orang kaya itu banyak. Nah, kita niati tadi bagaimana agar kita memiliki harta benda sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sesuai dengan aturan-aturan Islam, ya. Dan kita ketika menjadi orang kaya, maka kita punya kewajiban untuk menunaikan zakatnya, ya. Nah, ini sedikit masuk ke teknis tentang zakat, ya. Barangkali mungkin zakat itu kan secara bahasa maknanya di situ disebutkan suci, kemudian tumbuh, berkembang, berkah, bersih, ya. Karena memang zakat itu tujuannya adalah untuk mensucikan harta kita. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dengan persyaratan tertentu pula. Dan itu mungkin sudah banyak dibahas di dalam kitab-kitab kaliannya tentang bagaimana zakat pertanian tadi yang disinggung oleh Kang Afif dan lain sebagainya. Lebih baik Bapak buka kesempatan untuk bertanya saja. Jadi kesimpulan dari yang Bapak sampaikan dalam
kesempatan kali ini ya. Jadi Islam perspektifnya terhadap harta benda itu ya sangat menghargai kepemilikan seorang terhadap harta benda, akan tetapi kepemilikan tersebut adalah merupakan kepemilikan yang bertanggung jawab. Ya. Bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara membelanjakan harta tersebut, di dalam Islam ada aturan-aturan yang mengikat. Tidak dibebaskan sebebas-bebasnya seperti di dalam sistem ekonomi kapitalisme. Nah, salah satu aturan yang mengikat itu adalah zakat yang kita bahas pada malam hari ini. Barangkali itu sajalah yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Moga-moga ini latar belakang umum saja. Nanti perincian yang lebih rinci dan lebih teknisnya akan dijelaskan oleh narasumber kita yang memang sengaja didatangkan ke sini, yaitu Kang Sigit. Saya kurang lebihnya maaf, membuka kesempatan untuk bertanya nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Hadaratul mutaharimin, para alim, para masyayikh, seluruh masyayikh Kempek yang saya hormati, pada akhinal kiram Kiai Ahmad Zaini Dahlan, para ustadz, para santri dan mahasantri atau mahasiswa ini yang di depan. Muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini saya bisa diberikan kesempatan hadir di tengah-tengah santri, sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di sini walaupun ditodong mendadak. Nah, santri seperti saya ini harus siap untuk bisa hadir di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dan berikan manfaat terkait dengan tema zakat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan semoga kita senantiasa tergolong umatnya yang istiqomah menjalankan risalahnya. Mudah-mudahan malam hari ini masih semangat ya para santri ya. Semangat ya. Ya harus dicoba, semangat beneran apa enggak. Perhatikan perintah saya. Coba, kalau saya bilang pagi, kalian tepuk sekali. Pagi, enggak boleh kecret ya. Pagi, kalau saya bilang siang, tepuk 2 kali. Siang. Kalau saya bilang sore, tepuk 3 kali. Sore. Kalau saya bilang malam, tidak ada tepuk. Konsentrasi. Pagi, pagi, siang, siang, malam. Nah, itu yang tepuk tangan berarti sudah loyo sebelum berkembang. Baik para santri dan mahasantri ini, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sedikit terkait dengan fikih zakat. Harusnya kalau kuliah ini 2 SKS, ini disingkat menjadi 15 menit. Saya S2 itu ada mata kuliah fikih zakat dan wakaf ya. Baik, kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait zakat itu 4 pokok ya. Yang pertama terkait dengan zakat dan ruang lingkupnya. Yang kedua adalah zakat sebagai salah satu sumber ekonomi ya.
Yang ketiga adalah bagaimana pengelolaan zakat ini supaya optimal, dan yang keempat adalah sebagai zakat sebagai pemberdayaan umat. Jadi kalau ngaji terkait zakat, saya yakin santri sudah pada pinter lah, apalagi yang di depan ini ustadz-ustadz, saya yakin kitab kuningnya sudah pinter. Akan saya tambahkan terkait dengan kitab regulasi yang menyangkut terkait dengan zakat. Bahwa di Indonesia ini zakat dituangkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Ini menyangkut tentang bagaimana tata kelola zakat. Nah, ruang lingkup terkait dengan zakat ini, yang pertama secara definisi tentunya tadi sudah dijelaskan bahwa zakat secara bahasa itu bisa bermakna niqa murni, bertambah ataupun suci ya. Artinya bagaimana? Artinya ketika zakat itu bisa memurnikan harta dengan mengeluarkan bagian daripada hak orang lain ini supaya bertambah harta dan bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, juga untuk mensucikan jiwa. Seperti dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian dari hartamu untuk bisa mensucikannya. Terkait zakat ini secara di sini terbagi menjadi siapa sebenarnya penerima zakat. Nah, ini juga saya yakin santri sudah pada tahu lah. Apalagi ini sudah nas jelas di dalam Al-Qur'an surat Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina wal mu'allafa qulubuhum, ya kan? Wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibn sabil. Ini 8 asnaf sudah tahu. Yang kemudian jenis zakat ini juga terbagi menjadi 2, ada zakat terkait jiwa dan ini sering disebut dengan zakat fitrah. Nah, ini yang menjadikan gambaran sebagian masyarakat ini kalau bicara zakat ini hanya fitrah dan 1 tahun sekali. Padahal zakat fitrah ini hanya sebagian kecil daripada zakat yang harus dikeluarkan oleh umat Islam ya. Yang kedua, yang potensinya tidak kalah penting adalah zakat mal atau zakat harta. Kalau saya dulu ngaji dan mungkin santri baca kitab-kitab klasik, ya jenis zakat ini hanya ada 5. Ya, terkait zakat emas, perak, zakat tijaro, perdagangan, zakat pertanian, peternakan, zakat barang tambang dan sebagainya. Itu kalau dalam kuliahan itu masuk dalam fikih klasik ya. Tetapi ketika kemudian saya kuliah mengenal adanya fikih kontemporer atau fikih kekinian itu, menurut para ulama-ulama khalaf ini seperti Yusuf Qaradawi dan sebagainya ini ada pengembangan terkait dengan jenis zakat, yaitu zakat profesi atau penghasilan, zakat industri, zakat investasi. Nanti zakat investasi itu terinci lagi. Ada zakat obligasi, ada saham syariah ya. Ini jenisnya ada peragamnya banyak sekali sampai ada 11. Nah, makanya santri juga selain membaca dari kitab-kitab klasik juga harus membaca dengan kitab-kitab kontemporer. Karena apa? Fikih ini sifatnya dinamis, tidak stagnan ataupun tidak dogmatis lah ya. Dinamis, sangat dinamis sekali kan. Ini terkait dengan jenis zakat ya. Jadi
bisa berkembang dan dikiaskan sesuai dengan tuntutan perkembangan. Kemudian zakat ini merupakan salah satu sumber ekonomi di dalam Islam. Bahwa yang kita ketahui di dalam Islam itu sumber-sumber ekonomi ini banyak sekali. Tetapi sekali lagi ini potensinya masih belum dikembangkan atau belum dioptimalkan. Di dalam Islam ada beberapa sumber ekonomi seperti infak, sedekah, wakaf, hibah, kemudian kurban, kemudian juga ada zakat. Ini merupakan potensi yang perlu dikembangkan. Ya. Bagaimana cara untuk mengembangkan ini? Harus memakai motif laba. Namun terikat dengan syarat-syarat modal, seorang bisa saja untuk menikmati harta ini tapi sesuai dengan aturan agama. Jadi tadi dijelaskan bagaimana hak milik harta menurut Islam ini sudah dijelaskan. Bahwa kalau orang-orang kapitalis ini memandang harta ini untuk dicari atau mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tetapi di dalam Islam ada hak yang harus dikeluarkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, ini menjadi penting ketika ini sumber-sumber ekonomi Islam ini bisa dikembangkan, saya yakin akan bisa menjadikan solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Tetapi tentunya ini banyak hal kendala kenapa zakat ini belum digali secara optimal, di mana di dalam hitungan jumlah penduduk Muslim Indonesia ini potensi zakat ini dihitung bisa sampai 350 triliun. Tetapi apa yang terjadi? Penerimaan zakat tahun 2022 secara nasional itu juga masih off balancing sheet, masih berupa catatan itu sebesar 16 triliun. Antara potensi dengan realisasi ini masih menjadi disparitas selisih yang cukup jauh. Ini berarti ada masalah. Kenapa belum bisa dioptimalkan? Ini tentunya perlu strategi untuk bisa mengambil potensi zakat yang ada. Ini kan terkait dengan pengelolaan. Bagaimana pengelolaan zakat ini kenapa masih belum optimal? Yang pertama karena zakat ini secara regulasi belum menjadi aturan wajib bagi pemerintah, masih bersifat anjuran bagi setiap muslim. Ya silakan untuk mengeluarkan zakat, tidak menjadikan kewajiban, kalau tidak mengeluarkan akan kena denda, sanksi dan sebagainya. Ini yang pertama kendalanya. Ya. Kemudian penguatan manajemen pengelolaan zakat ini tidak bersifat produktif tapi bersifat konsumtif. Bagi-bagi ketika menjelang lebaran ini bagi-bagi zakat dalam bentuk uang, dalam bentuk sembako, dalam bentuk hal makanan ataupun barang. Ini tidak salah. Tetapi ini fokusnya hanya pada hal-hal konsumtif, belum pada tingkat produktif. Harusnya zakat ini dikembangkan menjadi bersifat produktif. Ya. Kemudian selanjutnya pengelolaan zakat ini masih tercecer di mana-mana. Mungkin para muzaki ini sebagian besar masih mendistribusikan zakat ini secara parsial, masih sendiri-sendiri, belum diarahkan kepada lembaga untuk menjadikan potensi dan ini bisa dikembangkan menjadi produktif. Contoh kepada lembaga badan zakat, badan
amal zakat nasional ini atau lembaga amal zakat yang lain, baik lewat Basnas atau lewat LAS yang lain, tapi masih sifatnya individu, masih sifatnya pribadi, ya kan gitu. Kemudian proses penggalian potensi zakat ini belum maksimal. Nah, ini kalau di kampung zakat fitrah masih mengelompok pada 1-2 orang. Mungkin pada ustadznya, guru ngajinya dan sebagainya. Sebetulnya pendistribusian zakat itu tidak mesti melongkok pada asnaf tertentu saja, tapi bisa melebar kepada sesuaikan kebutuhan atau skala prioritas, ya kan, fakir, miskin dan sebagainya. Nah ini diarahkan kepada hal-hal yang bersifat produktif, ya. Terakhir terkait dengan pengelolaan zakat, pemberdayaan zakat terhadap umat ini, keberadaan zakat ini harus lebih merespon kepada kebutuhan masyarakat. Bahwa kantong-kantong kemiskinan yang ada dalam masyarakat itu kebutuhannya berbeda-beda. Ada orang yang miskin karena butuhnya makan, ya dikasih makan. Ada kantong-kantong kemiskinan ini butuhnya pekerjaan, dikasih pelatihan, modal dan pekerjaan. Ada kemiskinan itu butuhnya tempat tinggal, kalau istilah sekarang itu rutilahu, dikasih tempat tinggal. Ada lagi kantong kemiskinan itu butuhnya adalah sarana umum. Kalau di bahasa itu ada program jamban sehat, ada fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya. Artinya tidak mesti semua orang itu miskin karena butuh makan, tidak mesti, ya. Bisa saja bahwa secara maqasidus syariah itu cara untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatkan derajat kesejahteraan manusia itu yang paling utama itu adalah dengan jalan pendidikan, ya. Jadi kalau mau bantu orang dari kaum papa ini harus lewat pendidikan yang maksimal. Bisa diberikan bantuan beasiswa pendidikan, santri, beasiswa murid, beasiswa mahasiswa dan sebagainya. 5-10 tahun yang akan datang mereka bisa mengubah nasibnya melalui pendidikan yang mereka tempuh gitu. Jadi bisa juga dengan fasilitas-fasilitas pendidikan. Nah ini yang paling pokok gitu loh. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf kesejahteraan itu melalui pemberdayaan ekonomi ini. Jadi sudah harus kadar yang konsumtifnya itu harus dikurangi. Ya, ini yang belum ada strategi yang maksimal ini untuk bisa terkait dengan kesejahteraan umat ini. Ya. Kemudian harus dengan misi sebagai kedermawan sosial yang terprogram dalam jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Kalau di dalam sekarang itu adalah lembaga filantropi ini memiliki kegiatan sosial yang berjangka panjang. Ini terkait dengan pengelolaan zakat baik terhadap ruang lingkup zakat ataupun zakat sebagai salah satu sumber ekonomi Islam. Kemudian pengelolaan zakat yang keempat adalah terkait dengan pemberdayaan umat. Nah ini harus berbanding lurus antara sumber-sumber ekonomi dengan bagaimana pengelolaan. Ya kalau pengelolaan, kalau kita pakai ilmu manajemen modern itu harus ada POAX, harus ada planning, harus ada organizing, harus ada actuating dan harus ada controlling. Nah, ini harus terintegritas dalam hal pengelolaan manajemen yang baik. Tanpa ada itu semua, ya kita tidak akan ada tepat sasaran terhadap itu. Itu pengantar
terkait dengan materi zakat. Tentunya kalau kita bicara ruang lingkup ya akan bisa mendetail terkait dengan tadi zakat, bagaimana perhitungannya dan bagaimana pandangan terhadap zakat profesi dan sebagainya. Ini cukup berkembang dan dinamis sekali. Ini sebagai pengantar dari saya, mudah-mudahan ada respon nanti dari para santri terkait dengan dinamika zakat atau fikih zakat kontemporer maupun yang klasik. Dari saya sebagai awalan, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang paling mendasar, persoalan harta itu ada dua, kapitalis dan sosialis. Artinya kapitalis itu sebuah pemikiran ekonomi yang mengakui hak individu dan diberikan kebebasan sepuasnya. Mau zakat mau enggak terserah. Terserah saya yang punya harta, enggak boleh dituntut. Mungkin Basnas gak boleh ikut campur ya Pak. Kemudian sosialis itu adalah ekonomi yang tidak mengakui hak individu. Ini lawan dari kapitalis. Sehingga nanti kalau negara mau mengelola harta kita itu ya boleh-boleh saja nanti. Nah, Islam bagaimana? Kalau Islam itu tengah-tengah, mengakui hak individu tetapi nanti ada aturan. Kalau sudah mencapai nisab dan itu berupa harta zakat, harta mal zakawi itu harus dizakati. Atau nanti imam itu punya ijtihad untuk tadakhul fil milki, nanti itu juga boleh untuk mengelola. Itu yang pertama, itu sedikit itu tentang masalah harta antara ekonomi modern dan juga ekonomi Islam. Kemudian masalah zakat. Ada beberapa poin yang saya tangkap sedikit saja yang penting. Yang pertama, bahwa zakat itu adalah sumber ekonomi, termasuk sumber ekonomi pemasukan negara. Itu salah satu upaya untuk mementas kemiskinan. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa seharusnya dari segi pengelolaan zakat itu harus produktif, tetapi di Basnas sendiri masih belum produktif. Contoh, seharusnya membagikan harta zakat itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mustahik. Kalau mustahik butuh beasiswa ya berarti nanti dikasih zakat berupa beasiswa. Atau ingin berdagang maka dikasih modal untuk dagang. Itu cara kelola zakatnya seperti itu seharusnya agar produktif sesuai kebutuhan masyarakat. Dan ternyata itu belum berhasil karena melihat undang-undangnya itu belum memberikan penekanan. Itu hanya sebatas anjuran. Silahkan masyarakat muslim yang mau zakat silahkan, yang enggak ya enggak apa-apa. Nah itu undang-undangnya begitu. Ada lagi, mungkin itu saja cukup, itu poin terpenting. Saya terima 3 pertanyaan pertama, terutama dari Alfiah Sani. Yang ini yang di depan Alfiah Sani ini Pak, kasta kelas tertinggi. Silakan. Berdiri langsung saja. Panitia ada mic panitia. Sebut nama dan juga asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Z Elias dari kelas Alfiah Sani B dari Indramayu. Mohon izin bertanya kepada Bapak Sigit sebagai narasumber. Jadi ada kasus seperti ini Pak mengenai zakat. Contoh ada Kang Fihri, ini dari Cirebon merantau ke Jakarta. Di sana Kang Fihri membuka usaha garmen misalkan. Nah, dari harta usaha tersebut itu sudah nisab dan juga haul. Kang Fihri ingin mengeluarkan zakat ke daerah asalnya yaitu di Cirebon. Apakah zakat yang seperti itu dibenarkan atau alangkah lebih baik ketika kita mengeluarkan zakat terlebih dahulu di mana kita mendapatkan harta tersebut yaitu di Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saini Alwi, biasa dipanggil Alwi, dari
Cirebon Timur, tepatnya Losari. Pangapunten Pak narasumber, saya izin bertanya. Jadi ada kasus bibi saya itu TKW megawe di Dubai, rantau di Dubai. Kita ketahui kalau Dubai itu negara kaya, aja mani wong fakir ya, wong miskin bejarene langka. Lah di sana tuh ketika malam raya bibi saya itu mau berzakat, tapi katanya nggak ada yang mau nerima. Tapi ya orang ngerti alasan apa jarene, bisa lah kasih gelem terima intinya kayak kue. Lah akhirnya dia itu nelpon ke desa, ke Losari, jadi lah kasih zakat, priben. Lah di anak kasus, apakah orang yang seperti kasus, apakah orang yang seperti dalam kasus tersebut itu masih diwajibkan zakat? Lah kalau misalnya memang diwajibkan, bagaimana cara untuk dia berzakat? Pangapunten yang kata sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu lagi. Satu lagi sebentar ya, Alfi Hassani dulu. Pak Sobirin. Pangapunten Pak narasumber, izin bertanya. Kalau kita lihat dari zakat yang saya tahu kan ada beberapa golongan yang dilarang untuk menerima zakat. Salah satunya yaitu Ahlul Bait kalau nggak salah. Nah, katanya kan kalau fikih itu sifatnya itu dinamis. Pertanyaan pertama, selain Nabi itu karena zakatnya itu bisa dikatakan artinya sebagai tazkiyatun nafs atau kotoran yang dikeluarkan lah. Nah, kenapa Nabi itu tidak bisa menerima zakat dengan alasan lain selain itu? Apakah ada? Terus yang kedua, ketika fikih itu dinamis, semisal ada golongan yang diharamkan menerima zakat ini, kemudian itu bertentangan atau memiliki paradoks, yaitu ketika contoh Ahlul Bait ini tidak bisa menerima zakat, diharamkan. Akan tetapi kita lihat juga di dalam 8 golongan tersebut penerima zakat itu tergolong ada fakir dan miskin. Kalau semisal orang yang haram menerima zakat tersebut itu di samping keturunan mulia, tapi beliau itu termasuk dalam 8 golongan. Lalu bagaimana Ibu? Apakah boleh dizakati atau tidak? Sekian, terima kasih. Baik, saya tangkap Bapak narasumber ada 3 pertanyaan. Pertama dari saudara Zakaria. Ada orang Cirebon merantau di Jakarta, kemudian ingin di situ dia ingin berzakat, langsung ke Basnas. Apakah boleh zakatnya itu pulang ke Cirebon atau di Jakarta? Begitu ya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua dari saudara Zaini Alwi, tadi agak kurang nangkep saya karena kebanyakan curhat. Intinya saja itu tadi, apa intinya tadi? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh sama, berarti sama kayak tadi siapa? Zakaria, iya. Kemudian Ziad. Beda Kang, beda. Iya, ulangi silakan. Sama ya. Sama itu sama. Jadi Mas Zaini Alwi ada bibinya di Dubai, kemudian pengen zakatnya di Dubai atau di Indonesia gitu ya? Oh enggak. Iya, nanti di Dubai nggak ada yang nerima sehingga nanti zakatnya di Indonesia gitu. Apakah kewajibannya masih ada atau tidak? Oh, masalah kewajiban. Di Dubai nggak ada yang nerima zakat, jadi zakat masih wajib enggak? Kemudian yang ketiga dari Pak Sobirin, asal Kerangkeng. Masalah tadi ada Sayyid, Sadah, Habaib, miskin, itu boleh menerima zakat tidak gitu? Nah, itu saja. Silahkan untuk yang pertama dijawab oleh narasumber pertama Ki Haji Ahmad Zaini Dahlan, kami persilahkan.
Yang pertama pertanyaan dari Ziyad Ilyas, kalau kasusnya seperti itu, yang pertama terkait dengan zakat fitrah. Itu sebagian besar ulama mengatakan zakat fitrah itu dikeluarkan lebih utama di mana dia melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi di mana dia berada zakat fitrah, ya kan. Kalau zakat mal itu yang paling utama adalah diberikan atau dibagikan dari mana sumber rezekinya ia dapatkan. Jadi kalau mungkin dia orang Cirebon terus kerja di Jakarta, mendapatkan rezeki di Jakarta, lebih utama di mana dia mendapatkan harta tersebut, berarti di Jakarta. Itu anjurannya sifatnya tidak mutlak, artinya diutamakan di sekitar, ya kan. Tapi kalau di Cirebonnya ini kerabat keluarganya justru banyak yang membutuhkan, ya nggak apa-apa, dibagikan utamanya untuk keluarga atau kerabatnya yang membutuhkan, ya. Jadi terkait dengan pertanyaan itu, ya kalau zakat fitrah masa ia terus menunaikan fitrah aja dikirim ke Cirebon 2,5 kilo, ya lebih utama afdolnya di lingkungan sekitar di mana ia sholat Idul Fitri, artinya di lingkungan sekitar. Tapi kalau zakat mal saya yakin ini fleksibel, karena kalau itu mengeluarkannya bentuknya uang, ini kan praktis ya, umumnya ditransfer ke Cirebon, saya nitip ini zakat saya untuk dibagikan pada keluarga kerabat yang membutuhkan, itu bisa saja ya. Jadi itu sih tergantung kebutuhan lingkungan sekitar, atau banyak juga yang dibagi-bagi di lingkungan sekitarnya juga, dibagi di dalam mungkin kerabat keluarga juga yang membutuhkan, itu juga dibagikan. Yang pertama itu. Jadi tingkatnya hanya bukan mutlak ya. Yang kedua terkait dengan tadi Rasulullah tidak menerima zakat, itu sebagian ulama mengatakan itu hanya berlaku di masa Rasulullah, selain karena tadi faktor karena zakat itu adalah bentuk kotoran, juga untuk menepis hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi nanti bahwa zakat itu untuk Rasulullah dan keluarganya saja kan gitu. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwa itu berlaku di masa Rasulullah saja. Nah, kalau ada kasus umpamanya Sayyid tidak memerlukan, saya pikir tergantung Sayyid itu memang membutuhkan apa tidak. Tapi memang banyak kasus yang terjadi, ada yang menerima, ada yang nggak mau gitu loh. Jadi lebih baik Sayyid itu banyak yang nggak menerima. Kadang menampung saja, bukan menerima gitu loh. Kalau mungkin menampung nanti dibagikan lagi kan gitu. Jadi itu pendapat dari saya seperti itu. Mangga ditambahkan. Ya, saya aja ini aja. Ya, permasalahan pertama kan berkaitan dengan nakluz zakat kalau dalam kalau dalam bahasa kitab. Ya memang kalau menurut Al-Mu'tamad Inda Syafi'iyah nakluz zakat itu nggak boleh. Berarti kalian harus menyalurkan zakat di mana kalian berada. Tapi menurut jumhurul ulama diperbolehkan, apalagi dengan pertimbangan tadi ya, dengan pertimbangan misalnya sedulurnya lebih membutuhkan dan lain sebagainya. Kita bisa mengikuti pendapat di luar dari Al-Mu'tamad Inda Syafi'iyah. Kemudian tentangnya itu kan sama aja sebenarnya, yang Dubai itu kan, ya kalau di situ sudah tidak ada yang mau menerima zakat, ya zakatnya pindahkan ke luar Dubai, berarti gitu maksudnya, tetap saja wajib zakat, tapi dipindahkan. Itu salah satu alasan bolehnya nakluz zakat itu kalau misalnya di situ tidak ditemukan orang yang membutuhkan zakat misalnya. Kemudian tentang, ini saya punya cerita menarik ini. Dulu saya waktu di Mesir itu kan sempat krisis Kang Sigit. Di Mesir itu krisis tahun 1998 kan, krisis ekonomi itu.
Jadi yang biasanya mahasiswa Indonesia itu mendapatkan kiriman dari Indonesia karena lagi krisis ekonomi saat itu dolar nilainya naik ya, yang tadinya hanya 2.000 1 dolar itu tiba-tiba melonjak menjadi 17.000. Akhirnya kan sulit ngirim uang tuh, karena ada sebagian besar mahasiswa Indonesia di sana kan masih dikirim kayak kalian lah, kayak nyantri begini. Jadi beberapa bulan itu tidak dikirim uang karena di stop, pengiriman itu di stop karena krisis nih. Sehingga banyak sekali mahasiswa kita yang telantar di sana. Telantar, oleh karena itu mahasiswa punya inisiatif meminta zakat dari Agnia di Mesir. Ada seorang kawan saya Habib, ya Syarif dia, Kang Priben G. Kita kan ya krisis lah, langka duit, langka apa, Priben non kita jaluk-jaluk zakat kayak saja ini, masa saja keduman kita beli keduman. Ya memang tadi salah satu alasan ya bahwa ada dicantumkan dalam hadisnya kan seperti itu, bahwa innamaz zakat itu adalah kotorannya manusia. Jadi kita tidak bisa memakan yang menjadi kotorannya manusia, orang-orang mulia itu ya. Tapi juga sebenarnya ada alasan-alasan lain. Tadi alasannya itu tadi ya untuk menepis bahwa Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya itu bukan orang yang kemaruk lah, mentang-mentang lagi berkuasa akhirnya zakat dijukuti. Nah untuk menepis hal-hal yang seperti itu zakat, makanya keluarganya Kanjeng Nabi tidak boleh. Ada juga nih, karena sebenarnya bagian zakatnya Kanjeng Nabi dan keturunannya itu digantikan dengan yang disebut sebagai khumus. Ya, khumus itu di Iran masih tuh, masih seluruh keluarganya Kanjeng Nabi dan keturunannya itu masih mendapatkan bagian dari khumus. Khumus itu ya aslinya dari rampasan perang itu, tapi kan tidak harus rampasan perang saja, dari harta ya, harta yang diambil dari lain sebagainya itu kan. Yas'alunaka 'anil anfal ya, qulillahi war rasul ya. Nah bagian ar-rasul inilah yang nanti diberikan kepada Kanjeng Rasul dan kepada keturunan-turunannya. Jadi ada penggantinya sebenarnya, meskipun tidak boleh mengambil dari zakat, akan tapi mengambil dari humus itu. Jadi, di Iran humus itu tidak hanya untuk orang, makanya banyak, saya punya kawan dulu di Australia itu mahasiswa Iran. Beasiswanya apa? Ya dari harta humus itu. Saya dibeasiswain kayak dengan dari harta humus. Enak ya. Ya di sini zakat lah. Nah, oke, kembali lagi ya. Jadi saya waktu itu ditanya oleh teman saya itu ya berdasarkan musyawarah antar teman-teman orang-orang syariah. Wis, sampean nggak apa-apa lah makan zakat karena darurat. Enggak sih, sampean beli melu-melu cukup zakat bisa jadi sing sejen pada wareg sampean kelaparan deh. Ning batur lo. Terus piben, ya wis lah darurat. Ya anggap saja ya itu dia sampean humusnya bloli, maka masa zakat be bloli ya. Ya akhirnya waktu itu ya wallahu alam nih sebenarnya ya perlu dikaji, dibahas masalah oleh Kang Afif dan kawan-kawan ya. Tapi waktu itu kita sepakat bahwa wis beb Habibe lo wis udah apa yuk melu bae luru zakat. Ana dene hukumnya bagaimana ya, saya tahu waktu itu kan nggak kelaparannya, makanya waktu itu diperbolehkan. Ya sekedar cerita saja. Adapun hukumnya yang lebih pasti ya mungkin tadi jawaban Kang Sigit, atau mungkin kalau misalnya kalian pengen tahu lebih ya kudu di Bahsul Masalil kan Habib. Terima kasih, itu sebagai tambahan saja. Untuk jawaban saya simpulkan, yang pertama lebih baik di tempat kerjanya. Kalau tempat kerjanya di Jakarta ya berarti nanti zakatnya di situ. Tapi boleh kalau seumpama mau pulang. Dan lebih baik lagi apabila di rumah ada keluarga yang membutuhkan, maka zakatnya ke situ, nggak usah di Jakarta. Itu lebih baik. Dan itu ada ulamanya yang berpendapat seperti itu.
Ini persoalan khilaf, jadi nggak usah dipakai ribet lah. Kemudian untuk masalah yang di Dubai itu tetap wajib zakat, walaupun di situ nggak ada yang menerima zakat, dipindah kemana saja. Dan yang terakhir untuk masalah sadah habaib yang miskin itu ada ulama yang memperbolehkan menerima zakat. Saya angkat terima 2 pertanyaan lagi. Silahkan. Bapak panitia menentukan. Alfiasani sudah, yang lain saja. Sebutkan nama dan juga asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukid Al-Subari Syukur dari Komplek HBN 1. Di sini saya mau bertanya, semisal ada seorang yang menabung di bank ya, tabungan tersebut itu sudah terkumpul banyak sehingga mencapai nisab zakat. Nah, pertanyaannya, apakah uang tabungan tersebut itu wajib untuk dikeluarkan zakat atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Pak Sa'dun silakan menentukan. Silakan, terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Al-Bukhari dari Bekasi, wilayah Al-Gadir. Ini pengalaman saya di Bekasi, bahwasannya banyak orang yang zakat ke anak-anak yatim. Nah, sedangkan di golongan penerima zakat itu tidak ada zakat fitrah. Ini zakat fitrah. Tidak ada golongan untuk anak yatim. Nah, pertanyaan saya, apakah sah zakat fitrah untuk anak-anak yatim, sedangkan anak yatim tersebut itu sudah ada yang nanggung, gampangnya sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Terus satu lagi, boleh? Silahkan terus. Satu lagi, tadi itu hanya tertulis kriteria orang yang mengeluarkan zakat seperti muslim, baligh dan lain-lain. Nah, di sini apakah ada kriteria-kriteria seperti harus muslimkah atau harus balighkah orang yang menerima zakat? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya simpulkan ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari saudara Mukid Abdurrahman. Itu kita nabung di bank sampai mencapai nisab. Nah, ini katanya kayaknya pertanyaan dari segi hukum ya. Dari segi hukum itu wajib zakat tidak, atau juga dari Basnas itu bagaimana peraturannya, Pak, boleh diterangkan itu. Ini jadi menurut Basnas kalau orang nabung mencapai nisab itu harus zakat tidak. Kemudian satu lagi, bagaimana ada anak yatim, dia sudah ada yang menanggung biaya hidupnya, tapi kok dia menerima zakat fitrah, itu sah enggak? Silakan. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan uang tabungan ya. Uang tabungan bentuknya bermacam-macam, bisa dalam bentuk deposito, dalam bentuk tabungan dan yang lain sebagainya. Pada prinsipnya ketika uang tabungan tersebut sudah mencapai nisab dan sampai haul itu dengan nilai setara dengan emas 85 gram itu wajib dikeluarkan zakat. Cara perhitungannya adalah yang dihitung adalah simpanan pokoknya atau deposito pokoknya, tabungan pokoknya tidak berikut bunganya dikali 2,5%. Contoh kayak deposito itu kan bunganya cukup lumayan dalam 1 tahun, umpamanya 5-6%. Kalau nyimpannya 1 miliar kan sudah lumayan. Jadi yang dihitung adalah simpanannya 1 miliarnya dikali 2,5%. Jadi 25 juta, tidak berikut bunganya. Itu saja.
Yang kedua terkait dengan pertanyaan yatim. Ya kalau ada muzaki memberikan zakatnya baik fitrah ataupun yang lain kepada yatim, kalau itu murni karena berdasarkan yatim maka tidak boleh. Tetapi ada keadaan lain, bisa jadi yatim itu adalah dalam keadaan fakir, miskin dan sebagainya, ya. Jadi yang dilihatnya adalah fakir miskinnya itu, bukan yatimnya, kan gitu. Karena yatim yang kaya juga kan banyak. Tapi kalau ingin memberi ke yatim ya jangan zakat. Masih banyak sumber-sumber yang bisa dikeluarkan kayak infak, sedekah dan sebagainya, kan tidak terikat dengan 8 asnaf itu. Jadi fleksibel saja sebetulnya, ya. Jadi kita husnuzon saja kalau toh memang dia yatim, mungkin juga karena kategori fakir atau miskin. Atau banyak orang memberi di bulan Ramadan itu belum tentu juga karena itu zakatnya, bisa jadi itu adalah infak sedekah yang tidak terikat dengan asnaf, ya, kalau terkait itu. Terima kasih. Syarat muslim. Oh iya syarat penerima. Ya, saya dulu mau bertanya yang tabungan itu. Emang tabungan kamu udah dapat berapa? Adalah gitu. Baru saya bisa memberi keputusan wajib zakat atau tidak. Tadi aja yang terakhir, apakah muzaki syaratnya harus muslim balik gitu ya? Ya tidak syarat itu ya, tidak ada syarat itu. Ya apa contoh seperti mu'allafatu qulubuhum kan, ya mereka bisa kita beri zakat meskipun belum masuk Islam, ya, masih kafir, tapi kita mengharapkan dengan mereka diberi zakat akhirnya tertarik dengan Islam, kan berarti tidak ada syarat harus balik. Enggak, tadi yatim ya, sepanjang itu fakir miskin ya memang tidak, yatim bukan asnaf tersendiri, bukan ya. Ya yatim itu kenapa ada santunan untuk yatim dari harta zakat itu, ya biasanya yatim yang fakir miskin gitu ya. Jadi kelompoknya masuk ke fakir miskin itu. Ya yang belum dijawab, yang sudah dijawab saya pikir jawaban dari Pak Sigit sudah cukup. Baik, untuk pertanyaan ini sudah dijawab bahwa untuk yang nabung itu tetap wajib zakat karena memang itu sudah mencapai nisab, rupiah pun itu termasuk mal zakawi. Kemudian masalah yatim yang menyebabkan dia berhak menerima zakat itu ya bukan status yatimnya tetapi fakir. Sehingga kalau seumpama yatim itu kaya maka dia tidak menerima zakat. Kemudian apabila dia non muslim maka kalau termasuk minal mu'allafati qulubuhum maka itu boleh-boleh saja mengharapkan agar dia nanti ketika balik dia masuk ke dalam Islam. Itu saja dari kami. Saya selaku moderator undur diri dan saya kembalikan ke MC. Acara yang terakhir penutupan dan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Zainin Dahlan LC MPhil MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Yang membuka dan menutup kinsinya. Ulah, mari kita tutup dengan membaca doa bersama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa lana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ijma'in. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazzidah. Ya Rabbana lakal hamdu jalali wajhika wa azimi sultanik.
Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bil qarab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa bainana syaqiyan aw mahruma. Allahumma aslih lana dinana allati hiya ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.